Gimana teman-teman? Kalau teman-teman ada data dengan insting bakal pilih yang mana nih? Nah itu Buat ya. menyelesaikan persoalan bisnisnya teman-teman. Bisnis itu identik dengan hitung-hitungan nih Jis, kalkulasi gitu. Nah ada nggak sih di bisnis yang sifatnya itu insting gitu atau bakat gitu? Ada. Jadi keputusannya itu berdasarkan insting gitu. Iya iya. Enggak berdasarkan kalkulasi hitung-hitungan misalnya gitu. Bisa ya? Sering terjadi malah. Sering terjadi. Jadi dalam bisnis ada juga yang namanya insting bisnis gitu. Ada juga. Ada juga. Ada teorinya nih. Ada. Oh gitu. Ada. Dibahas sama coach-coach bisnis gitu kayak gitu. Ya. Oh ada. Ada. Oke. Nah jadi memang si insting ini mirip sama bakat sih. Mirip sama bakat. Ya. Oke. Sehingga tiap orang instingnya tuh berbeda-beda gitu. Cara berpikirnya beda-beda tiap orang itu. Oke. Nah inilah yang menyebabkan bisnis si orang ini kok sukses ya. Bisnis ini misalkan suksesnya kurang besar nih gitu misalkan. Yang ini bisnisnya cepet, ini enggak gitu. Berpengaruh juga nih si insting atau bakat ini gitu. Jadi ibaratnya kalau ngambil keputusan berdasarkan insting bisa berdampak yang sebenarnya bisa berdampak bagus juga gitu ya. Kalau hasilnya sih itu 50-50 ya. Gitu ya. Soalnya kan kalau kalkulasi gitu ya, hitung-hitungan, ya namanya hitung-hitungan ya matematis Ya. gitu ya. Oh ini segini, ini strateginya ini, dampaknya ini, dikalkulasikan ini, marketingnya segini misalnya gitu ya. Hasilnya bakal begini gitu loh. Ya. Gitu kan. Ya. Kalau sebenarnya walaupun kita menggunakan data gitu ya. Tetap asingnya di situ. Contoh kita ngumpulin data nih, misalkan produk mana yang paling laku nih. Ternyata pedas level 2 misalkan. Kita bikin apa ya keripik lah. Bikin keripik. Yang paling laku ternyata pedas level 2 nih gitu kan. Misalkan berarti kan kalau sesuai data kita berarti produksinya harus lebih banyak yang Pedas level 2. pedas level 2. Nah cuman seberapa banyaknya ini insting mengambil alih juga tuh. Oke. Contoh misalkan kalau by data misalkan yang pedas terjual per bulan itu misalkan 100 pieces. Oke. Tapi kalau rasa lain cuma 10 pieces, 15 pieces. Wah berarti kita laku banyak nih misalkan. Kita coba perbanyak deh. Nah perbanyaknya jadi misalkan jadi 200, jadi 300 atau jadi berapa. Itu tetap keputusannya kadang insting di situ juga pengambilannya. Misalkan jangan dulu 300 deh, 200 dulu gitu. Iya. Ibaratnya kan meskipun ada kalkulasi sebutlah kayak gitu ya. Ini habis nih 100, kita harus tambah jumlah. Ya. Biar karena biar meningkatkan keuntungan. Iya, memenuhi permintaan lah. Permintaan Ya. pasar. Tapi permintaan ini kan sifatnya juga jadi spekulatif gitu ya. Iya, spekulatif. Berapa gitu. Berapanya ini tetap aja kita nggak bisa ngitung pasti gitu kan. Benar. Nah karena ada ketidakpastian ini, insting bermain di situ ya. Iya. Mengira-ngira itu maksudnya. kayaknya ini kalau kita tambah 50 bakal mencukupi nih untuk saat ini misalnya gitu ya. Ya. Jadi 150 atau enggak kayaknya ini bakal membludak nih sampai 300 nih harusnya nih misalnya gitu ya. Ya. Nah itu ada pengaruh insting di situ Ada ya. pengaruh insting kadang di situ. Oke. Walaupun sebenarnya itu kan bisa dicari melalui survei dulu kalau pengen pasti ya. Tapi kadang keputusan bisnis pengen cepet akhirnya dipakai insting juga gitu atau naluri lah. Wah ini kayaknya tambah 100 nih. Ya udah tambah 100 gitu. Ya sih kalau teman-teman pernah mencoba pakai metodologi ilmiah kayak survei, kayak penelitian lapangan, ngambil sampel data, uji data gitu. Itu lama. Lama. Apalagi kalau kayak yang ke lapangan gitu ya. Itu bisa lama banget ngambil datanya gitu. Benar. Belum lagi nanti olah datanya gitu kan. Masa kita jualan mau besok kita ambil datanya perlu waktu 1 bulan misalnya gitu ya. Nah karena ini pakai insting juga akhirnya. Pengaruhnya di situ ya. Iya. Nah insting juga biasanya yang jago itu kelihatannya gini. Kok dia kepikiran sih cara ini gitu. Iya benar sih. Itu.
kok dia kepikiran sih bikin produk ini gitu. Iya benar. Nah itu kadang kelihatannya di situ sehingga kok saya nggak kepikiran itu, tapi dia kepikiran. Nah itu bakat yang menjadi pembedanya itu. Insting dia mungkin bagus gitu atau lebih peka gitu atau referensinya lebih banyak gitu. Sehingga keputusan yang diambil juga oke gitu. Iya sih. Dan ibaratnya inilah ya, dia ngambil keputusan untuk bisnisnya bisa sangat tepat gitu ya. Ya. Kadang kita juga kan ketika tadi sih, wah kok dia bisa sih punya ide kayak gitu buat bisnisnya. Wah kita coba deh kita terapin ke bisnis kita. Gagal. Kadang nggak cocok gitu. Seolah ya itu beneran insting dia menemukan solusi di situasi bisnisnya yang sedang apa gitu misalnya gitu ya. Benar. Ya dia kan menggunakan instingnya ibaratnya gitu ya. Ya. Nah kita belum menggunakan instingnya nih gitu. Kita baru dia menyelesaikan kasusnya berdasarkan ini kita comot. Kita coba gitu ya. Iya benar. Kita mau eksperimen lah gitu Eksperimen. Bisa juga tuh jalur eksperimen. Tapi menurut ini ya beberapa artikel insting ini bisa diasah. Bisa diasah katanya. Nah beberapa caranya adalah yang pertama dengan terjun langsung bisnis. Nah itu katanya kalau kita sering berkutat di situ lama-lama akan tajam kayak pisau lagi diasah gitu. Bener sih. Kayak ya kalau dulu sih waktu masih mahasiswa gitu ya. Ketika kok senior sih bisa sih debat rektorat gitu. Sampai bisa menang gitu ya. Ketika saya nyobain terus ada kasus apa nolongin advokasi temen misalnya gitu ya. Ketika lama-lama kita terasa sendiri. Ini pasti arah obrolannya ke sini. Arah obrolannya rektorat ini pengen ngarahin ke sini biar fokus kita jadi teralihkan gitu ya. Kalau kitanya nggak apa ya, insting kitanya itu nggak peka sama yang kayak gitu, nggak terasah, kita ikutin alur obrolan mereka gitu. Jadi terbawa. Bener. Tapi kalau udah terbiasa kita udah ini pasti dia mau ke sini, kita balikin lagi gitu. Kita balikin lagi ke tujuan awal kita pengen audiensi gitu kan. Benar. Kayak gitu ya, di bisnis juga ya. Mirip itu. Naluri lah. Jadi kita tuh semacam punya naluri atau firasat, wah ini kayaknya seperti ini nih. Arah-arahnya seperti ini gitu. Iya. Sehingga ada keputusan-keputusan yang diambil gitu. Benar. Artinya kalau di bisnis tuh kerja sama orang. Kalau awal-awal mungkin kaku atau gimana gitu ya. Tapi ketika terus banyak kerja sama orang, instingnya di situ mungkin insting kerjasamanya nih membuat dia, saya dulu pernah ketipu nih di sini bagian ini. Wah ini juga dia kayaknya mau nipu juga. Iya. Benar. Saya udah tahu nih ini trik-trik dia nih. Nggak mungkin saya ditipu lagi kayak gitu ya. Udah tahu instingnya itu membuat proses kerjasamanya jadi lancar lah buat dia gitu ya. Benar. Ya untuk orang yang baru bisnis ya, terus kerja sama orang kan kita susah nilainya tuh. Bener. Tapi kalau udah sering kerja sama orang, lama-lama ketahuan nih, wah ini kayaknya mau curang nih. Gitu. Jadi tahu gitu, lama tahu lah gitu. Bener. Kayak kita ya supaya kita bersosialisasi aja, berteman gitu. Berteman juga kan kita, wah nih orang kayaknya ada maunya nih apa nih gitu. Bener kayak gitu ya. Kayak gitu contohnya. Jadi di dalam bisnis juga gitu. Kita ada feeling, ada ada naluri, wah sepertinya gini gitu. Iya, dia diasah dengan banyak situasi bisnis yang dia alami gitu ya. Ya benar. Ya diasahnya di situ. Ya kalau teman-teman cuman ibaratnya diem aja nggak melakukan pergerakan, ya gimana mau ngasah instingnya gitu mungkin ya. Benar. Nah itu cara pertama. Yang cara kedua adalah belajar. Oke. Mau itu dari podcast, mau dari mentor, dari YouTube, dari seminar. Kita nampung referensi atau masukan-masukan dulu. Baru nanti insting kita tuh akan berpatokan pada info-info yang udah kita terima gitu. Iya. Kalau yang tadi yang pertama itu kita belajar langsung dari pengalaman. Mengasahnya gitu ya. Kalau sekarang kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang gitu ya. Ya, dari pengalaman orang, dari teori-teori buku lah gitu ya. Sehingga menjadi referensi untuk kita mengambil keputusan gitu. Iya.
ibaratnya kita kerjasama sama orang, ada hal-hal tertentu, kayaknya ini persis dengan situasi pengalamannya si A nih. Ya. Saya harus menggunakan nasihat dari si A ini nih. Iya, gitu kan ya. Iya. Ya pokoknya kita inputan dulu atau referensinya dulu diperbanyak. Nah nanti itu kan yang menjadi dasar-dasar patokan kita lah dalam mengambil keputusan atau naluri kita mau kemana gitu. Oke. Nah ada cerita juga nih. Oke, apa nih? Yang satu Nadim sih kalau Nadim. Nadiem Makarim. Oke. Nadiem Makarim dia kadang instingnya bertolak belakang sama data dia. Oh gitu? Iya. Ya Nadiem kan kayak orang yang database banget nih ya. Iya, dia bilang dia orangnya naluri banget gitu ya. Oh gitu? Iya, dia bilang gitu dalam wawancara atau apa lupa. Tapi karena bisnisnya IT, jadi ada data semua gitu. Iya gitu. Dan nalurinya bertolak belakang dengan datanya. Iya. Ya, nah kadang naluri juga kita harus bisa, wah nih naluri saya seperti ini tapi data kok gini gitu. Maksudnya kita tetap harus ada pengecekan lah di situ. Iya, perbandingan ya. Perbandingan, karena naluri juga kan nggak selalu benar juga sebenarnya. Benar. Apalagi tergantung dari orangnya kan beda-beda ya. Orangnya beda-beda, terus tingkat ketajaman nalurinya juga beda-beda gitu ya. Nah Nadiem ini dia kadang punya naluri tapi kok beda sama data, dia bilang gitu. Menjadi masalah juga buat Nadiem tuh dalam video itu tuh cerita. Iya, soalnya gini sih, kalau kitanya ilmiah gitu misalnya itu ya. Ya. Data itu penting banget. Penting. Menjadi rujukan utama. Ya. Insting itu bahkan sampingkan. Benar-benar. Karena insting kan ya membawa perasaan mungkin atau hal-hal yang sifatnya tidak rasional mungkin gitu ya. Jadi data akan menjadi basis utama pengambilan keputusan gitu. Nah kalau teman-teman punya data sih paling oke sih kayak tadi tuh kita ada data, kita berdasarkan data, cuman tetap kita bisa tuh memasukkan naluri kita tuh di situ, misalkan. Iya sih. Kayak tadi jumlahnya, kalau mau nambah jumlah misalkan, atau misalkan kita coba buka cabang daerah mana ya gitu misalkan. Iya, sebenarnya sih dari olah data itu bisa memunculkan solusi itu banyak. Ada solusi A, B, C, D misalkan gitu ya. Dari data yang kita olah nih. Benar. Mau ambil solusi yang mana? Itu kan akan insting banget gitu. Kalau ngambil data A dampaknya begini, ngambil solusi B dampaknya begini. Kira-kira mana ini yang dampaknya yang akan lebih bagus buat kita gitu kan. Kan tetap aja gitu. Itu spekulatif gitu. Nah. Tapi ada juga cerita nih ownernya Brodo. Oh gitu. Ownernya Brodo. Dia pakai data juga. Ya kayaknya semua bisnis yang udah lumayan maju itu pasti pakai data ya. Brodo sepatu ya? Sepatu Brodo. Nah dia tuh mendata pembelian online dari daerah mana aja nih. Ada banyak kan. Dia ngelihat Aceh nih masuk nih ke dalam daerah yang suka beli lah. Suka beli sepatu Brodo gitu. Iya, cuman Aceh tidak setinggi daerah-daerah lain. Jumlah orang yang beli dari Aceh. Ya sebutlah Brodo ini basicnya di Jakarta. Ya. Aceh kan beli online tuh ya. Iya beli online. Tapi dia tetap aja datanya jumlah pembeliannya lebih kecil dari orang Bandung misalkan gitu ya. Benar. Nah tapi ownernya bilang, gak apa-apa deh kita buka di Aceh kata gitu. Buka offline store. Buka toko. Bukan malah buka toko di Bandung gitu. Iya bukan. Ya misalkan gitu ya, kalau yang di Bandung. Tapi udah ada sih di Bandung. Iya misalkan kalau yang di daerah Bandung. Daerah lain. Garut misalkan. Garut misalkan gitu ya. Iya. Daerah Garut dengan Aceh nih. Yang beli online banyakan yang di Garut gitu. Benar. Yang di Aceh juga ada. Ada. Gitu.
Tapi nggak sebanyak Garut. Bener. Tapi kok si ownernya milih yang di Aceh buat bikin store-nya gitu ya? Iya. Dan ketika buka malah ternyata tinggi pembelian di sana. Tinggi. Itu. Dan ya hampir setara dengan toko-toko lain gitu. Nah, di cerita ini kan jadinya wah data gak berguna kan gitu. Ya kalau ngomongin itu data kan yang paling banyak Garut gitu kan. Iya. Kenapa dia nggak buka di Garut ya? Kenapa malah di Aceh? Dan ketika dia ngikutin instingnya berhasil gitu. Ya. Ada di saya lupa podcast mana ya. Ada di podcast lah pokoknya. Teman-teman cari aja Brodo podcast itu cari-cari saya lupa di YouTube mana ya. Dia bilang gitu, kadang di Brodo itu kita udah nampung data banyak, database, tapi tetap aja insting yang dipakai gitu. Menarik juga sih. Bahkan itu dari ownernya Brodo ya? Dari ownernya Brodo langsung itu ngomong gitu. Ya, itu pengalaman orang juga sih iya, jadinya. Makanya insting bisnis ini menurut saya jadi apa ya? Ada dalam bisnis lah gitu. Oke. Ada dalam bisnis lah. Oke. Kalau kamu sendiri Jis? Gimana? Kalau ada data sama insting kamu bakal milih yang mana? Data dari kebun desain udah banyak. Dua-duanya lah. Sedangkan insting kamu itu berbeda nih sama data. Nah sebenarnya nih contoh ya misalkan kayak kasus Brodo lah. Kalau bisa buka toko di semua kota sih. Bukan semua kota ya. Kota ya? Iya. Oke. Nah cuman masalahnya kan di modal tuh gitu. Benar. Jadi kita harus milih gitu. Ya kayak tadi antara Garut dengan Aceh. Iya. Modalnya buka store-nya cuma satu nih, harus pilih. Iya itu yang gawat tuh. Kalau misalkan uangnya banyak sih ya bisa coba-coba lah. Iya. Gak masalah ya kalau modal banyak mah. Gak masalah. Misalkan ada yang data kita buka misalkan kita buka toko sesuai data di Garut. Terus kita coba nih yang versi instingnya ini buat ego kita misalnya atau apa ya naluri kita coba buka di Aceh misalnya di mana. Ya itu kan jadi kepuasan tersendiri lah gitu. Gitu. Benar. Ya itu mah kalau selesai dengan modal banyak sih selesai gitu ya, nggak ada problem. Pemecahannya bukan lagi insting Jis itu mah. Ya modal banyak ini ya udah yang datanya ini ada datanya, udah buka aja semuanya. Kalaupun ada yang gagal nggak masalah. Iya. Selesai dengan modal banyak. Tidak rumit ya. Tidak rumit. Oke. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman ada data dengan insting bakal pilih yang mana nih? Nah itu buat menyelesaikan persoalan bisnisnya teman-teman. Ya kalau modal banyak tadi selesai semuanya ya persoalan bisnis selesai kayak gitu. Ada lagi persoalan insting? Udah sih itu aja. Paling buat teman-teman kita ya mencoba diasah aja terus lah gitu ya. Semoga dengan mengasah itu membantu bisnis teman-teman. Gitu. Ya misalkan teman-teman udah ngasah instingnya nih Jis, insting bisnisnya Jan. Ya. Duh kayaknya saya udah perlu logo nih. Gimana nih buat logo? Bisa mau buat teman-teman nih yang mau bikin logo, bikin produk baru, misalkan wah saya punya firasat nih kayaknya kemasannya jelek nih gitu. Iya. Nah teman-teman bisa order desain kemasan, desain logo dan desain lain-lainnya itu di Kebun Desain. Bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Atau bisa juga teman-teman nih yang merasa wah saya kayaknya harus daftar merek atau daftar NIB, PT perorangan dan lain-lain bisa juga. Sama caranya langsung WA aja ke nomor WA yang ada di bawah gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.